Babul Hadis. Kitab ini mengungkap rahasia-rahasia yang memang sehari-hari kita anggapnya biasa saja, tapi ternyata berdasarkan hadis Nabi, sesuatu itu ternyata luar biasa. Kemarin kita sudah pelajari bahwa faidah membaca la ilaha illallah sebelum masuk rumah, mau buka pintu itu bisa menghilangkan kebakiran. Simpel, sederhana. Sebelum buka pintu, pulang ngaji, mau masuk rumah, mau buka pintu, la ilaha illallah. Simpel, pahalanya luar biasa juga. Nah sekarang masih yang memang kita anggap sederhana tapi hakikatnya luar biasa. Apa? Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, dalam menjelaskan fadilah bismillahirrahmanirrahim. Kata Atha bin Jabir, ketika Allah menurunkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, yang namanya awan itu bergeser ke timur, angin menjadi tenang, akan tetapi lautan bergelombang. Hewan-hewan dengerin tuh bismillah. Makanya kalau hewan saja dengar, manusia kalau nggak dengar itu lebih hina daripada binatang, hewan. Kemudian warujimatis syayatin minas sama, setan dilemparin dari atas langit itu ketika diturunkan. Kemudian Allah berjanji bahwa kalau namanya itu atau bismillahirrahmanirrahim itu dibacakan atas orang yang sakit, illa syafahu, pasti akan disembuhkan. Permasalahan kita bukan orang yakin bismillahirrahmanirrahim, itu sejauh mana kita merasa artinya, mendawamkannya. Apa pernah satu hari misalnya baca bismillahirrahmanirrahim 100? Bahkan orang zaman dulu sampai makhrajnya ada yang salah, tapi dengan wasilah keyakinan dan istiqomah, doanya bismillahirrahmanirrahim. Ada orang luka ditiup, berhenti darahnya. Sekarang juga bisa, ayo kayak gitu. Habis itu tutup pakai salon pasno, berhenti. Kalau zaman itu Rabbil alamin, Rabbil alamin, tapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan, setiap hari diamali mujarab itu doa. Kita membaca bismillah, ya bismillah itu kalau dapat amplop, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Padahal banyak hal yang harus kita baca ketika yang harus kita sertakan basmalah itu. Dan kalau dibacakan bismillah atas segala sesuatu, itu pasti terberkah. Ya. Dibacakan atas sesuatu, makanan. Orang tua dulu, anak-anaknya itu masya Allah gak bengal-bengal. Kenapa orang tua kalau masak nasi itu baca bismillah, zikir, sholawat, ditiupin, ya Allah mudah-mudahan jadi vitamin, mudah-mudahan jadi obat, mudah-mudahan nanti wasilah makanan ini jadi anak yang soleh. Itu orang tua dulu. Mungkin kita pernah dengar. Saya, nenek saya dulu pernah dengar itu kalau dia habis ngangkat nasi, kemudian dikipas-kipas itu sambil berdoa. Gimana itu kalau ibunya sambil ngipas-ngipasin nasinya nyanyi dangdut? Makanya anaknya gedean dikit nyawer. Orang mungkin panennya doanya doa dangdut, gimana? Sholawatan kan ya, baca bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nasi berkah, nasi menyehatkan, nasi menjadi sebab untuk buat ibadah.
Gimana nggak ngantuk kan? Masak nasi ya masak nasi aja. Makan orang bismillah, tidur orang bismillah. Nasinya jadi penyakit, nasinya menjadi sebab ngantuk, bukan energi. Wa man qara bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim akan masuk surga dengan syarat penuh keyakinan istiqamah. Ya, harus yakin, kita anggap sepele cuman bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang baik mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang enggak boleh itu kalau sesuatu yang diharamkan oleh syariat kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada influencer makan babi ucap bismillah, itu enggak merubah kemudian dia jadi barokah, tetap haram. Atau pacaran jalan ngebonceng bismillah dulu neng, tak bisa. Bismillah yo nggak bisa. Tetap. Nah, ada hadis dari baginda Nabi, "Ma min 'abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadhubur rasas 'ala an-nar." Tidaklah dari seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan, kecuali yang namanya setan itu jadi hancur seperti hancurnya timah di atas api. Dan bismillah kita sejauh mana ampuhnya? Kira-kira kalau Ridho nyanyi lagunya Nisa Sabian, Maulana ya Maulana, paling sama ayo berisik lu. Padahal nyanyiannya sama. Ya, suatu saat yang nyanyiinnya Nisa Sabian asli, waduh, yang minta foto banyak. Ada di kita banyak yang suaranya yang lebih bagus daripada Nisa Sabian, banyak. Tapi orang lebih antusias kepada dia yang menyanyikan. Itu mengajarkan kepada kita masalah doa itu bukan masalah doanya, tapi siapa yang membaca doanya. Lagu bukan masalah lagunya saja, tapi siapa yang mendengarkan lagu. Nah, kalau hati kita bersih, ibadah kita cakep, insya Allah doanya menjawab. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiram al-katibin ayyaktubu fi diwanihi arba'ati hasanatin." Barang siapa dari seorang hamba mengucap bismillahirrahmanirrahim, kecuali Allah memerintahkan kepada malaikat pencatat amal untuk menuliskan di catatannya itu 400 kebaikan. Oh, Masya Allah, nggak mau juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pegangan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Mau bakar uhur Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Mulai belajar Bismillahirrahmanirrahim. Ngampus Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, pahalanya gede, 400 kebaikan mencapai satu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa yang dipilih itu adalah sifat Ar-Rahman dengan sifat Ar-Rahim? Kenapa nggak pilih Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim misalnya?
Kenapa? Yang dipilih Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Ar-Rahman dengan sifat Ar-Rahim itu masih satu akar kata dari kata Rahim, artinya kasih sayang. Artinya kasih sayang, yang mana kalau kita telisik dalam Al-Quran, di antara sifat-sifat Allah yang paling banyak adalah sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah. Sifat Rahman dan sifat Rahim dalam berbagai macam bentuknya disebut 315. Paling banyak di antara sifat-sifat yang lain. Dengan sifat As-Siddiq, dengan sifat Al-Afu, dengan sifat-sifat yang lain lebih banyak sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada satu tempat yang tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dalam surah. Kenapa? Di dalamnya kata para ulama membahas tentang perang. Perang gak cocok dengan kasih sayangnya Allah. Kemudian Nabi yang selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marrah lam yabqa min dhunubihi dhurrah. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim satu kali, maka tidak tersisa dari dosa-dosa kecilnya. Sebiji darah pun beres pun dosa-dosa kecil. Aku enggak mau. Ya. Kamu ngobrol sama teman kamu dari jam 10 malam sampai setengah 3 kuat. Ngucap bismillah aja 100 kuat gak? Ya. Kuat gak? Waqala, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawada ta'liman lillah ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim kemudian membaguskan dalam rangka menghormati Allah, dia nulis bismillah, tulisannya dicakekin. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ya Allah, nulis nggak mau juga. Tuh ngetik WA sehari itu kalau seminggu udah jadi satu buku. Ya, apalagi kalau ngejelasin orang pacaran berantem, panjang banget. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyumiddar rahman. Maka kalau ada di antara kalian yang menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka huruf lafaz ar-rahman harus dipanjangkan. Ya, lamnya dipanjangkan, mimnya dibaguskan, dipanjangkan, maksudnya disempurnakan. Kemudian nunnya dibaguskan. Ya. Ini kalau nulis basmalah pokoknya harus sempurna dengan sesuai kaidah penulisan bahasa. Kemudian Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan bintang-bintang. Menghias wa zayyana al-malaikah bi Jibril. Allah menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Menghiasi surga dengan bidadari. Dan istana-istana, menghiasi para nabi dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
menghiasi hari-hari dengan hari Jumat, menghiasi malam-malam dengan Lailatul Qadar, menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan, menghiasi masjid dengan Ka'bah, menghiasi kitab-kitab dengan Al-Quran, menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengajarkan bahwa inti malaikat adalah malaikat Jibril. Inti daripada surga adalah keindahan. Keindahan bidadarinya, keindahan, kemewahan yang ada di istananya. Inti daripada Nabi, baginda Nabi Muhammad. Inti daripada hari-hari, hari Jumat. Inti daripada malam-malam Lailatul Qadar. Inti daripada bulan-bulan Ramadan. Dan inti daripada masjid adalah Ka'bah. Inti daripada kitab-kitab suci adalah Al-Quran. Dan inti daripada Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, inti yang sangat luar biasa. Wa sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bari'a minal kufri wan nifaq. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim, apabila ditulis nama Allah, maka orang itu termasuk daripada orang yang baik dan akan selamat daripada kekafiran dan kemunafikan. Ada riwayat daripada Wa'il bin Abdullah, dari Wa'il daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, barang siapa yang ingin selamat daripada Zabaniyah. Zabaniyah itu adalah malaikat yang menjaga neraka. Penjaga jahanam, kakinya ada di bumi, palanya ada di langit ujung. Waduh, Godzilla kalah. Kakinya di bumi, palanya ada di langit. Gedenya tuh Zabaniyah. Jumlah Zabaniyah ada berapa? Ada 19. Jadi malaikat Zabaniyah yang jaga neraka jahanam ada 19. Setelah ditafakuri oleh para ulama, ternyata jumlah huruf yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 19. Barang siapa yang pengen selamat daripada malaikat Zabaniyah yang 19 tadi, bacalah 19 huruf yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, males juga. Astagfirullah. Kayaknya banyak nonton bola baru banyak istighfar. Gak boleh, la ilaha illallah. Itu kalau nontonnya pakai peci, kalau kolor beda lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu dosa-dosa kecil yang dimaksud ya. Siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka akan diampuni dosa yang terdahulu, dosa-dosa yang kecil. Bahkan ada penjelasan di sini menurut Ibnu Mas'ud. Syaitanul mukmin mahzun. Setannya orang mukmin tuh kurus. Kalau yang baca bismillah itu juga. Kalau yang nggak suka baca bismillah, setannya gemoy. Udah banget setan itu. Makanya syaitanul mu'mini mahzun. Setannya orang mukmin mestinya kurus, krempeng. Setannya orang mukmin.
Wa qala Qais bin al-Hajjaj, berkata Qais al-Hajjaj, qala li syaitani. Qais al-Hajjaj cuma ngomongnya sama setan, bisa komunikasi itu, bukan sama mendi, sama setan. Bukan setelan-setelan yang uji nyali, kemudian masuk ke orang dia ngomong, enggak, dia ngomong sama setannya sendiri. Siapa itu? Qais bin al-Hajjaj. Apa kata Qais bin al-Hajjaj? Qala li syaitani, setan yang mendampingi saya itu ngomong sama saya, laporan, dakhaltu fika wa ana mithlul jazur, Pak. Saya masuk ke tubuh ente waktu awal, waduh, kamu kayak onta. Udah, pas masuk, wa ana al-an mithlul usfur. Sekarang tubuhku segede burung. Pas masuk dulu ke Qais bin al-Hajjaj itu segede unta, sekarang gedenya tinggal segede burung. Kalau kita dibalik, dulu masuk segede burung, sekarang segede limusin. Gede banget tuh. Jadi Qais bin al-Hajjaj dia mampu ngomong dengan setan, ditanya kenapa sekarang kurus. Walima dzalika, kenapa sekarang bisa terjadi seperti itu? Dulu masuk segede onta, sekarang gede burung. Tudhibuni bi dzikrillah ta'ala. Engkau meleburku, membuatku hancur dengan zikir-zikir kepada Allah. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bisa ngecek, pengen ngecek gitu, itu setan yang ngikutin kita tuh gede-gede apa kecil-kecil, gemoy-gemoy. Nah, kemudian ada juga riwayat tentang Bishr al-Hafi. Ini adalah termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang wara, terkenal namanya Bishr al-Hafi. Itu nama anak bagus, Bishr al-Hafi. Kata beliau, ketika beliau melihat ada kainnya itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kain, bukan kain sarung, maksudnya kain biasa, kain. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia punya 3 dirham, 3 uang logam kalau kita, karena dirham cuma dulu bentuknya bisa emas dan perak. Itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dia taruh minyak wangi, dimasukkan duit itu. Pas itu Banu dia disewe dalam keadaan dewekan sendirian, ada suara tiba-tiba. Apa suaranya? Kama thayyabatas mana la nutayyibanas maka. Sebagaimana engkau membaikkan nama kami, menjaga nama kami, niscaya aku jaga namamu, nama baikmu. Bismillahirrahmanirrahim, dikain, kemudian dikasih minyak wangi, uang dirham ditaruh di dalamnya. Itu menjadi azimah, kalau bahasa orang sini jimat, supaya menjaga nama baik. Tidak diharamkan azimah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Contoh, Ian misalnya dulu pernah berguru di kiai besar. Dulu dia suka pakai tasbih, meninggal diambil, taruh. Dikasih minyak wangi. Ya. Selama kita beriktikan bahwa yang kita bawa itu tidak ada sedikit pun memberi manfaat dan madarat, maka itu dibolehkan. Tapi kalau
Kalau keyakinannya, waduh, ini keris ini tuh kalau nggak ada keris ini gua nggak hoki tuh. Batu akik nih, waduh, ini saya dapat dari Banten tuh. Ya, pada plastik tuh. Ya. Ini katanya dagang laris gara-gara batu akik ini. Maksudnya. Ya. Tapi kalau ini dulu dipakai orang soleh, saya tabaruk dengan orang soleh. Dulu dipakai orang soleh, saya pegang ini. Mudah-mudahan berkahnya kalau kaki saya. Itu yang benar. Ya. Ada sarung, ada peci. Seperti ini dulu dilakukan oleh orang saleh. Misal al-Hafidh berhasil, kita ngikutin misal al-Hafidh. Tapi tidak bermaksud dengan ayat ini adalah dalam rangka kita menggantungkan nasib kita kepada Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis itu, tapi merasai bahwa Bismillah ini fadilahnya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati. Ya, azimah yang dibolehkan dalam Islam, dan banyak sebenarnya azimah di lingkungan kita yang justru lebih banyaknya tidak dibolehkan oleh Islam. Ya, karena kalau azimah yang dibolehkan Islam itu tidak ada waktu-waktu tertentu. Satu surau harus dimandiin, itu udah tanda-tanda. Ya. Terus ada tulisan Arab gambar macam, itu sudah tanda-tanda tidak boleh. Ya. Tulisannya si Arab, iya benar Arab, tapi kalau mengandung makna-makna yang tidak sesuai dengan syariat, lebih bahaya. Kemudian timbul pertanyaan, saya pernah ditanya seperti Ustaz, saya pernah lihat tayangan di Trans 7, orang yang suka mengamalkan sholawat nariyah ketika di ruqyah ada jinnya. Itu yang ruqyahnya dimainin sama jin. Mana mungkin sholawat berwujud jadi jin? Itu tipu daya setan supaya orang berhenti baca sholawat. Yang masuk wajib WC juga bisa. Jangan tertipu. Orang-orang Wahabi langsung tuh, gue bilang juga apa? Jin itu. Ya. Setiap kita tidak mampu menyatakan yakin seyakin-yakinnya bahwa itu jin keluar dari tubuh dia. Yakin nggak? Enggak. Kita nggak bisa lihat. Setan meyakinkan manusia jangan pernah baca sholawat tadi, penting. Kenapa orang Indonesia itu sholawat nariyah itu sudah menjadi konsumsi, ya, sangat suka, sangat digemari, cocok dengan masyarakat kita. Dibuat tayangan di televisi, jadi jin, resah tuh orang-orang. Waduh, saya berhenti aja dah, takut banyak jinnya. Itu jin yang sedang main kita, bukan jin, malah setan yang sedang memalingkan akidah kita supaya berhenti dari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena jin itu jangan ditanya, percuma. Sebohong-bohongnya sebohong-bohongnya manusia adalah sejujur-jujurnya. Ngapain ditanyakan? Kamu dari mana? Oh, saya dari Gunung Anu, padahal dari WC. Jadi jangan tertipu. Ya. Saya pernah dulu di pondok menyaksikan ada orang, percis kayak tayangan-tayangan di televisi dimasukin ke badan orang. Kamu dari mana? Saya kakeknya, ngaku-ngaku. Orang udah mati udah selesai, nggak ada jadi masuk lagi ke badan orang segala macam. Kalau jin qarinnya mungkin, ya, jin qarinnya mungkin. Hati-hati, akidah kita perlu kita jaga. Anak cucu kita akidahnya perlu kita jaga. Jangan macam-macam kita. Ya, anak kecil siapapun itu kadang-kadang masih kecil sudah dikasih azimah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita juga jangan ketika mengatakan
ini haram, kemudian orang mengatakan kita Wahabi jadi takut. Enggak, yang haram katakan haram, yang boleh katakan boleh. Ustaz, gimana kalau hukum keris, hukum yang lain-lain? Boleh selama kita tidak meyakini bahwa itu memadaratkan, memanfaatkan. Ustaz, gimana lagi kalau nikahan? Kalau 7 harian, takbiran, ada susu, ada kopi. Kadang-kadang di jalan pasar ditanya, oh kenapa itu di kamar banyak jajanan pasar, ada kue cucur? Dulu itu uyut ente waktu hidup itu suka cucur. Gak kebayang kalau nanti yang jadi uyut Wino senangnya McD. Ya. Yang ditaruh tuh KFC di kamarnya tuh Starbucks. Atau ayam seblak. Levelnya harus 10. Yang dicontohkan orang tua dulu, hati-hati, yang harus sampai Fatihah. Boleh, tapi minum, makan. Yang lagi buang, kalau dibuang jadi sesajen. Sudah boleh. Allah hadrati, baca Fatihah, kirim ke nenek engkau Fatihah. Peran Nabi dulu, Fatihah. Udah makan. Jangan gak dimakan. Karena kita yang kita hadiahkan doa dan Fatihah. Adapun itu hanya wasilah, simbol saja. Jangan meyakini susunya yang nyampe. Kata pakai takbiran, pakai penuh, gak nyampe susunya. Jadi jangan salah kaprah. Yang harus mesti sampai Fatihah. Ya nggak apa-apa. Jangan juga kita dikit dengar ataupun ada orang tua yang menyalakan kemenyan, udah haram-haram aja. Bahaya. Apa bedanya dengan buhur? Buhur itu kemenyan Arab. Orang Indonesia kemenyannya yang bau gitu. Masya Allah, bakar di alimah keluar rumah semuanya. Siapa yang sugihan? Padahal sama dia pewangi. Cuman pewanginya orang dulu beda dengan sekarang. Sekarang buhur itu kemenyan Arab. Ya. Harus tahu juga ya, bahwa yang namanya pewangi boleh-boleh saja. Yang nggak jadi boleh itu kalau sudah ada jambi-jambinya. Disebutlah penderowo, kuntilanak, buta ijoan. Oh, bilaheng. Acine si jaran goyang. Wah, itu nih. Nggak boleh. Ya, anak muda nih, jangan belajar pelet-peletan, jampi-jampi. Saya kasih tahu, itu akan manjur kalau dipakai bukan untuk nikah, tapi kalau dipakai buat nikah susah. Kalau sudah nikah, demennya selingkuh. Saya kasih tahu. Ya, nggak boleh. Misalnya ada yang ngasih, nih biar dipandang enak. Kecuali ayat Al-Quran, misalnya orang tua dulu ya, orang bonus. Baca surat Yusuf ini apa? Baca surat Yusuf nggak apa? Ini roa itu nggak apa? Tapi kalau jambi-jambi nggak boleh, nggak boleh. Ya. Semar mesem lah, jalan goyang lah. Saya bilang ya, sebelum berapa kali ada orang datang ke kita nyesel. Kalau nyari cewek gampang banget, tapi kalau diajak serius susah. Namanya setan bawanya ke maksiat, taat susah. Udah nikah, buat selingkuh mah gacor banget. Ya, makanya nggak boleh. Ya, yang buang ya. Ayo, cuma ijazahnya dari Ihsan sama itu tuh sama Ian tuh. Ian dapat dari Jakarta. Masya Allah.
udah yang buang ya. Yang dipelet siapa, yang ngikutinnya Ihsan. Udah, ya, anak muda harus tahu ya. Saya kasih tahu juga, jangan terlalu ngulik yang namanya kekebalan. Susah nyari rezeki ya. Jangan. Saya sakit hati mulu kata Ayo. Saya pengen nyari ilmu biar nggak ditusuk itu kebal. Ente meriang susah disuntik, ya baru. Ya, jangan susah nyari rezeki ya. Makanya kita cukup ya la ilaha illallah, bismillah, sholawat, Al-Quran, itu yang terbaik. Ya. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pawang hujan yang pakai jambi-jambi ketika akhir hayatnya, masya Allah. Dia diuji bahwa minum harus pakai air panas. Kalau dikasih air dingin nggak mau. Harus air panas, ini udah merah ya Allah. Ngantuk ke anak-anaknya, mana air? Dikasih air biasa, nggak mau. Air panas. Ternyata Ahmadiyah-Ahmadiyahnya itu senengnya jen ketika itu. Nggak boleh. Oh, kemarin ada bawang hujan gitu sama Ian, wala ya undur. Gacor juga. Aduh, tapi belum diijazahinnya itu ya. Aduh. Aduh. Pulsanya sehari semalam ya. Alhamdulillah. Kalian saya suruh ngebuktiin bahwa ayat Al-Quran juga manjur. Kalau kita yakin ada ijazahnya, ada tuntunan gurunya, manjur. Padahal yang kamu sehari-hari pasti, oh gini doang tuh. Ya, jangan kayak aneh-aneh. Ya. Kamu kemarin udah yakin, ayo doa. Ya suruh doa apa ini? Ya kita mau nggak punya daya, nggak punya daya, ayo biar hujan. Ya kita mohon hari ini. Ya mungkin waktu awal-awal cengengesan nih. Kamu bener nih, kalau bener. Kalau udah mungkin masih ragu sama Allah. Tauhid kita jaminannya ya harus kuat. Baiklah, cukup sampai di sini. Mari kita berdoa untuk para orang tua.